Beberapa waktu yang lalu saya sempat ditanya oleh salah satu konten kreator yang juga bergelut di bidang peternakan entok. Dia menanyakan ke saya, apa resep konten saya kok bisa ramai? Padahal saya merupakan konten kreator atau YouTuber pemula. Dia heran mengapa dalam waktu singkat saya bisa meraih 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang dan langsung bisa mengajukan monetisasi. Nah, pada video kali ini saya akan membagikan resep untuk para YouTuber yang bergerak di bidang peternakan agar kontennya itu bisa ramai begitu. Baik, yang saya lakukan selama ini dalam membuat konten adalah saya membuat rubrikasi. Apa itu rubrikasi? Rubrikasi adalah pengelompokan konten tertentu untuk memberikan sajian informasi yang lebih kreatif, yang lebih variatif, sehingga penonton akan mendapatkan beragam informasi yang disukai, sehingga penonton itu mempunyai banyak pilihan informasi. Saat ini saya memiliki 4 rubrik, yakni rubrik tutorial, kemudian survei pasar, dolan kandang, dan yang terakhir adalah inspirasi ternak. Berdasarkan pengamatan saya, memang sebagian YouTuber itu hanya memiliki satu model konten saja, yakni konten tutorial. Akibatnya penonton itu bosen, kemudian viewernya tidak meningkat segitu-gitu saja. Misalkan satu konten itu hanya 1.000 ya, maka konten-konten yang lain ya naik turun 1.500, kemudian 2.000, kadang 800, artinya tidak ada lonjakan yang sangat drastis begitu. Baik, akan saya jelaskan satu persatu terkait dengan rubrik tersebut. Yang pertama adalah rubrik tutorial. Rubrik tutorial ini menjelaskan tentang kiat-kiat atau tips-tips soal tata cara ternak entok, bagaimana membuat kandang yang baik, bagaimana memberikan pakan yang bergizi begitu, kemudian bagaimana menangani entok yang sakit, bagaimana cara penyembuhannya, bagaimana cara vaksin, pokoknya seputar tutorial. Ini dikupas tuntas. Ini kalau bisa mulai dari A sampai Z ini bisa selesai, dan ini merupakan bahan yang tidak akan habis ya, karena setiap peternak itu akan menghadapi apa namanya, persoalan-persoalan yang kemudian bisa dicarikan solusinya ya, solusi-solusi itu kemudian dibuatkan tutorial. Kemudian survei pasar ya. Survei pasar ini saya melakukan survei-survei di pasar-pasar di tingkat kabupaten atau di tingkat kecamatan. Fungsinya untuk memberikan informasi terhadap penonton berapa sebetulnya harga-harga di pasar entok yang ada di wilayah saya ya, khususnya di daerah Kabupaten Projo, Jawa Tengah. Survei pasar ini nanti akan berpengaruh terhadap minat dari masyarakat, seberapa mahal harga entok. Ketika harga entok itu bisa baik begitu, maka minat masyarakat untuk ternak entok juga akan tinggi. Ketika harga pasar itu rendah, maka minat peternak untuk budidaya entok juga akan berdampak rendah begitu. Nah, survei-survei pasar ini sangat berguna agar peternak itu tidak salah mengambil langkah ya. Bulan-bulan apa saja yang baik untuk memelihara entok, kemudian ketika panen harganya sudah mencapai harga tinggi. Karena kalau peternak itu tidak apa namanya, memperhitungkan musim, memperhitungkan bulan dalam memelihara entok, khususnya entok pedaging, maka dia ketika panen nanti harganya jatuh dan kemudian akan mengalami kerugian. Maka survei pasar ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk memulai usaha budidaya entok pedaging. Kemudian yang ketiga adalah rubrik dolan kandang. Rubrik dolan kandang ini sangat penting untuk menggali pengalaman-pengalaman peternak, karena pengalaman peternak yang satu dengan yang lain ini tentu sangat berbeda. Cara pengelolaannya, pemberian pakannya, kemudian mengatasi penyakit, kemudian jamu-jamu yang diberikan itu juga tentu sangat berbeda. Nah, ini akan bermanfaat misalkan peternak A menggunakan pakan alternatif, misalkan kayak limbah pasar. Tentu penonton yang menyaksikan video tersebut yang kemudian disesuaikan dengan kondisi dia, kebetulan dia tinggal di dekat pasar, maka akan tertarik dengan informasi-informasi itu. Juga informasi-informasi yang lain juga akan menarik perhatian penonton, karena informasi dolan kandang itu akan kaya sekali. Setiap kandang pasti mempunyai ciri khas, punya cerita, punya metode yang berbeda.
Maksud saya untuk mengadakan rubrik dolan kandang ini bukan untuk membingungkan peternak, ya, bukan untuk membingungkan penonton. Justru dengan saya main ke kandang A, B, C, D, itu maka penonton akan lebih banyak mendapatkan informasi. Informasi yang masuk ke penonton akan semakin banyak, kemudian biarkan penonton yang menentukan akan menggunakan metode yang mana. Jadi, saya tidak pernah kemudian menentukan bahwa metode A paling benar, metode B salah. Itu biarkan penonton yang mengambil kesimpulan sesuai dengan kondisinya masing-masing. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah inspirasi ternak, ya. Rubrik ini saya maksudkan adalah untuk meliput para peternak-peternak yang sudah sukses, peternak yang skalanya sudah lumayan besar, sehingga dengan keberhasilan mereka itu bisa memotivasi penonton untuk ikut terjun dalam budidaya ternak, harapannya itu. Kalau tidak ya minimal melalui konten inspirasi ternak yang sukses, ini bisa menjadi sebuah rekreasi bagi penonton, karena penonton YouTube itu kan tidak tidak kemudian akan meniru apa yang kita lakukan atau akan meniru apa yang dia tonton, tapi menjadi sebuah hiburan yang menarik. Sehingga minimal memberikan inspirasi inspirasi bagi penonton untuk melakukan hal yang baik, kira-kira begitu. Jadi keempat rubrik ini sangat penting untuk disajikan ke penonton agar penonton tidak bosan. Nah, kalau kemudian para YouTuber atau konten kreator itu hanya berkutat pada wilayah tutorial saja, menurut saya tutorial, budidaya entok ya dari dulu sampai sekarang ya kira-kira perkembangannya tidak begitu banyak. Lah tentu penonton ketika mengikuti channel kita yang hanya menyajikan tutorial saja, mereka akan mengunjungi konten kreator yang lain untuk membandingkan, apakah tutorial kita itu sudah cocok, kepada penonton atau tidak. Maka ketimbang para penonton itu mampir ke channelnya orang lain, saya kemudian memilih untuk saya yang mengalahi atau saya yang, menyempatkan diri untuk main ke kandang-kandang para peternak sehingga bisa memberikan atau menyuguhkan informasi-informasi yang lebih variatif. Karena lagi-lagi, di konten saya yang paling banyak viewer-nya adalah rubrik dolan kandang dan inspirasi ternak. Rubrik dolan kandang itu, ada yang mencapai 400.000, ada yang 100.000, inspirasi ternak juga sangat tinggi, ada yang, 200.000, ada yang 50.000 viewer, ada yang 400.000, sehingga ini justru yang menurut pengalaman saya paling diminati oleh para penonton. Kalau soal, rubrik tutorial itu ya lumayan banyak tapi masih kalah dengan, rubrik dolan kandang atau inspirasi ternak. Orang-orang yang nonton di tutorial itu hanya orang-orang yang memang ingin ternak, ya. Kalau orang yang sifatnya hanya rekreasi, dia tidak akan secara detail menyimak tutorial-tutorial yang kita sampaikan. Jadi pengelompokannya adalah tutorial itu diperuntukkan untuk penonton yang memang ingin belajar ternak entok. Kemudian survei pasar juga digunakan, ditujukan untuk, para para penonton yang ingin melakukan ternak entok. Sementara untuk dolan kandang dan inspirasi ternak, ditujukan yang lebih global, lebih luas, cakupan penontonnya lebih luas begitu. Mereka tidak harus belajar, ternak entok, tapi dengan mendengar atau melihat cerita-cerita kesuksesan para peternak yang saya liput, itu memunculkan ide-ide baru bagi penonton sehingga, penonton akan lebih suka begitu. Jadi itu yang bisa saya bagikan kepada teman-teman agar, viewer dari konten-konten kita itu bisa lebih, membaik begitu, lebih banyak dan tentu apa yang saya sampaikan ini tidak menjamin keberhasilan konten teman-teman, lagi-lagi bahwa dalam membuat konten itu pertama memang harus menarik ya, harus menarik, kemudian ketika kita main ke dolan kandang si peternak A misalkan, kita harus bisa membidik apa yang sekiranya menarik untuk ditonton. Karena kalau kita dolan kandang yang dibicarakan hanya soal tata cara laksana ternak entok, itu secara garis besar itu akan sama. Tapi peternak itu kan mempunyai cerita-cerita yang kemudian menjadi latar belakang kenapa dia beternak, ada cerita-cerita
yang sifatnya sangat spesifik, yang sangat individual dan sangat emosional. Nah, itu yang kemudian harus digali agar konten kita itu mempunyai pembeda dengan konten-konten yang lain. Nah, ini kalau ketajaman atau kemampuan untuk menggali informasi itu memang butuh latihan. Yang kebetulan saya dulu pernah jadi wartawan sehingga pernah dilatih untuk menggali informasi-informasi yang sekiranya terselubung, tersembunyi, yang bisa untuk dijadikan angle sebuah informasi. Gitu kira-kira teman-teman informasi atau tips yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.